kita juga mengharapkan lahir penulis-penulis muda, penulis-penulis baru kan gitu ya, yang mereka memiliki pemikiran yang punya ide gitu ya. Jadi agar dituliskan menjadi sebuah buku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwa. Saya di sini sebagai salah satu pengurus di Katuhan Pustaka ya. Katuhan Pustaka ini kebetulan kita bentuk gitu ya. Waktu itu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali literasi lah gitu. Kalau mundur dulu ke basic saya, background sebetulnya memang sih nggak ada hubungannya ya dari literasi dengan background secara pribadi. Kalau pendidikan dulu itu saya sarjana teknik informatika ya lulusannya. Kemudian dulu sempat bekerja gitu di sebuah perusahaan beberapa kali lah, dari beberapa kali pindah ke perusahaan gitu. Sampai akhirnya di sela-sela bekerja juga saya dulu itu nyambil jualan online gitu, dan jualan online-nya di situ di bidang buku. Bukunya juga spesifik, memang dulu itu spesifik untuk genre tertentu lah intinya gitu. Nah dari situlah awalnya gitu, dari awalnya saya jual beli buku. Nah akhirnya saya bertemu dengan teman saya kan yang memang di wilayah yang sama juga, di perbukuan juga gitu. Nah dari pertemuan itu akhirnya tercetuslah untuk membentuk ini Katuhan Pustaka gitu. Jadi dari obrolan panjang lebar kita gitu kan, kita melihat bahwa budaya literasi sekarang ini di Indonesia kan memang terbilang, kita melihatnya budaya literasi di Indonesia itu ya boleh dibilang cukup memprihatinkan lah ya gitu ya. Kan kalau dari saya baca dari survei internasional bahwa di Indonesia memang kan paling rendah lah gitu lah minat baca dan sebagainya. Nah disitulah awal mula kita memiliki ide gitu, atau memiliki impian lah bagaimana menghidupkan kembali literasi. Nah dari situ awalnya kita belum punya tempat kan gitu. Dulu kita hanya sebatas obrolan hanya 2 orang dulu dengan rekan saya gitu. Jadi belum punya tempat, hanya punya impian saja gitu kan gitu. Nah dari sanalah akhirnya kita ya alhamdulillah dipertemukan memang dengan pemilik ini di sini di Kadatuan Coffee ya gitu. Nah sebelumnya kita sering mengadakan acara kan di sini itu, acara diskusi, acara bedah buku dan sebagainya gitu. Hanya sebatas meminjam tempat ini sajalah gitu. Nah tapi karena seiring berjalannya waktu, akhirnya kita berdiskusi dengan pemilik tempat gitu, dengan ide-ide yang kita berikan tentang literasi, dan akhirnya pemilik tempat ini Kang Tegar gitu, beliau memberikan fasilitas tempat di sini gitu. Si Katuhan Pustaka itu sekarang sudah genap 1 tahun lah. Ini berdiri bulan September 2001. Nah, sekarang udah bulan September 2002. Jadi hampir genap setahun lah itu. Ya begitulah awalnya ya. Jadi dari kegelisahan melihat
budaya literasi kita yang menurun, kita ingin membangkitkan kembali lah. Dan sejauh ini Ketuaan Pustaka ini di sini kita menyediakan rumah baca ya, jadi ruang baca, jadi khusus untuk dibaca, ada buku-buku untuk dibaca juga. Kemudian juga ada buku yang bisa dijual belikan. Gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu, ada buku-buku lama yang memang itu sangat dibutuhkan lah gitu untuk generasi sekarang, tapi kan sulit gitu untuk mendapatkannya gitu. Nah, kalaupun ada langka gitu kan. Nah, akhirnya kita berpikir itu bagaimana sih mensiasati lah gitu agar informasi dari buku-buku lama yang berkualitas itu bisa tetap didapatkan lah untuk sekarang gitu. Akhirnya di situ tercetus ide kita akan membuat penerbitan gitu. Kita menerbitkan buku-buku lama gitu yang dulu itu sudah langka lah gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita baru menerbitkan satu buku lama. Jadi judulnya Intelijen dalam Al-Quran lah gitu. Tapi memang ini masih indie sih gitu. Karena untuk kita punya ISBN dan sebagainya ya harus perlu proses panjang lagi gitu. Tapi sementara kita menerbitkan buku secara terbatas gitu. Yang penting bisa diakses oleh orang-orang yang mau baca gitu. Nah, selain itu juga kita juga sering mengadakan kajian bedah buku. Jadi buku-buku yang memang menarik untuk dibedah kita adakan tempatnya di sini di Ketuaan Pustaka. Itu ada ruang khusus di sini, di sebelah sini ada ruang meeting dan ke depan itu bisa dipakai gitu. Jadi secara offline-nya kita di sini dan juga plus juga ada online-nya gitu. Biasanya di streaming YouTube juga gitu. Sejauh ini yang sudah berjalan seperti itu gitu. Ya harapannya lah dengan upaya kecil ini minimal bisa membangkitkan lah semangat baca lagi gitu. Generasi-generasi kita ke depan gitu. Karena kalau kita lihat kan sekarang tren itu udah berubah ya gitu. Karena adanya handphone kan, adanya smartphone itu jadi orang itu lebih menarik membaca apa yang dia ada di HP kan, di media sosial gitu. Jadi ini tuh udah terbengkalai akhirnya kan gitu. Nah, padahal ya kalau kita paham gitu kan gitu. Kita scrolling HP kan berapa jam itu suka nggak kerasa lah, tahu-tahu udah habis berapa jam kan gitu. Tanpa menghasilkan apapun. Nah, ini yang kita tuh berpikir kalau ini terus berlarut-larut seperti itu, kita akhirnya ya hanya menjadi penikmat informasi yang ada di media sosial. Jadi akhirnya ya sebatas seperti itu, karena sekarang kan media sosial yang ada ya yang berbobot, yang informasinya yang bermanfaat kan ya bisa dihitung jari lah gitu. Ya harapannya budaya membaca ini kita bisa kembali lagi lah gitu. Mungkin capaian Ketuaan Pustakanya ya mungkin ya gitu. Jadi selama berjalan kita tadi selain mengadakan bedah buku kan tadi yang belum tersampaikan itu, kita juga udah beberapa kali mengadakan bazar buku di sini ya gitu, bazar buku dan itu menghadirkan juga. Jadi ketika bazar itu kita mengundang toko-toko buku kan yang selama ini mereka punya toko untuk mengadakan bazar di sini gitu. Termasuk toko buku yang kemarin itu yang dibilang legendaris lah di Kota Bandung juga pernah ikut di sini, Lawang Buku ya kalau pada tahu gitu. Itu udah legendaris lah gitu. Kemarin kebetulan kita kerjasama juga, kita kerjasama untuk mengadakan bazar, juga mengadakan bedah buku Bandung kemarin itu. Jadi kita kerjasama dengan beberapa toko buku seperti itulah kayak gitu. Paling yang kita capai ya baru sebatas itu sih gitu. Udah buku, bazar, kemudian menerbitkan buku gitu. Paling baru sebatas seperti itu sih. Kalau dibilang mengajarkan sih
sepertinya nggak ada sih ya gitu. Jadi tadi kan berawalnya kita dari pertemuan orang yang memiliki kesamaan frekuensi lah mungkin ya gitu ya, tentang budaya literasi lah kayak gitu. Dari situlah awalnya akhirnya tercetus ide ini terbentuk untuk kita untuk membuat sebuah wadah yang nantinya harapannya bukan sekedar tempat seperti ini aja gitu, tapi menjadi sebuah komunitas yang memang disitulah lahir orang-orang yang gemar membaca gitu. Dan kesananya juga akhirnya kita tuh berharap lahir penulis-penulis muda gitu ya, yang memang memiliki pemikiran, wawasan yang mungkin sebelumnya belum terfikir kan gitu lah, hanya sebatas pemikiran, mulai dituliskan menjadi sebuah buku seperti itu. Dan alhamdulillah sih sudah ada sebetulnya 2 orang yang akhirnya selesai membuat buku gitu. Jadi berhasil membuat buku ada 2 orang, dan sekarang juga memang sedang ada juga yang menyusun buku juga seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ke depan lahirlah para penulis muda gitu dari sini. Titik terendahnya kan memang situasi zaman sekarang kan tantangannya memang sangat besar ya gitu ya. Jadi dari tadi yang saya sebutkan bahwa sekarang trennya sudah berubah pada era digital. Jadi era bentuk buku seperti ini udah inilah jadi tumpukan saja gitu. Jadi memang tantangannya di situ, era digital itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita tolak juga ya gitu ya, karena itu terus berkembang zaman gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika perkembangan zaman itu tidak dibarengi dengan kesadaran manusianya gitu. Jadi akhirnya malah menjadi konsumen digital yang nantinya ya hanya sebatas menikmat informasi yang ada kan. Jadi sekarang kan TikTok kan gitu, Instagram dan sebagainya kan banyak menyampaikan informasi yang ya tahulah gitulah, jadi sesuatu yang ya kalau saya bilang sih itu kalau terlalu kasar mungkin dibilang banyak sampah kan gitu, tapi itu kenyataannya jadi bisa dinikmati kan gitu. Jadi akhirnya kita jadi penikmat informasi sampah kayak gitu. Nah itulah yang sekarang titik terendahnya itu seperti itu gitu. Kalau titik puncak yang diraih oleh Ketuaan Pustaka, mungkin kalau puncak mungkin belum lah kalau banyak puncak, tapi mungkin yang baru dicapai mungkin ya, gitu ya, yang baru dicapai selama ini kan memang kita alhamdulillah ketika kita mengadakan bedah buku gitu ya, alhamdulillah responnya lumayan baik lah gitu ya, baik dari yang offline ataupun online. Kita kemarin waktu pernah mengadakan bedah buku secara online, pesertanya sampai 300 peserta lah gitu. Cukup bangga juga ya, jadi ternyata responnya lumayan kan kayak gitu. Nah, paling dari sisi bedah buku bisa meraih respon banyak orang lah, itu menurut saya itu udah capaian yang cukup luar biasa lah kayak gitu. Terus ketika kita mengadakan bazar buku, memang ternyata itu bisa mendatangkan juga banyak orang yang datang ke sini kayak gitu. Dan itulah kalau untuk sejauh ini ya alhamdulillah lah segitu gitu. Sebetulnya saya juga nggak tahu kenapa ya. Soalnya dari background kan saya nggak ada background, misalnya background literasi kan, misalnya dari pendidikan pun kan saya wilayahnya beda ya kayak gitu. Dari lingkungan keluarga juga tidak. Dari komunitas juga dulu saya juga bukan lahir dari komunitas literasi gitu. Cuman memang awalnya ketika ya memang kebetulan mungkin ya, karena saya awalnya di bidang jual beli buku gitu, dan akhirnya ketemu dengan yang sefrekuensi, barulah di situ ada ketemu obrolan kan gitu. Jadi apakah itu disebut kebetulan? Ya bisa disebut ya, tapi bisa disebut juga nggak kebetulan juga kan gitu. Intinya mungkin ya alurnya mungkin harus seperti itulah.
berawal dari hanya sebatas obrolan gitu. Jadi curhatan melihat fenomena yang ada sekarang gitu. Nah, disitulah akhirnya terbentuk ide untuk membuat ini. Oh iya iya. Ketuhan Pustaka ini lokasinya ada di Bandung ya, tepatnya di Jalan Karawitan Buah Batu nomor 48, Jalan Karawitan nomor 48 gitu. Dan Ketuhan Pustaka ini buka setiap hari ya, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam gitu. Kita ambilnya sore ke malam karena memang kafe itu ramenya dari sore sampai ke malam gitu. Dan di sini siapapun yang mau minjem buku di sini bebas pokoknya ya. Tapi selama berada di sini gitu. Jadi selama di kafe ini bebas baca lah sepuasnya gitu. Kalau mau beli buku juga di sini ada, kita disediakan buku untuk dijual gitu. Juga ada online-nya kita ada Instagramnya Ketuhan Pustaka. Facebooknya juga ada Ketuhan Pustaka, dan YouTube channelnya juga ada Ketuhan Pustaka. Jadi kalau ada yang penasaran apa itu Ketuhan Pustaka, bisa datang langsung atau bisa cari di yang tadi saya sebutkan di media sosial. Ya seperti itulah. Oh iya, nah kalau dari respon teman atau rekan sahabat yang dekat sih, ya paling mereka sekedar mampir ke sini ya, mampir pengen tahu awalnya kan seperti ini. Cuman yang respon yang lebih besar itu datang dari komunitas katakanlah orang-orang yang punya basic organisasi lah gitu, orang-orang katakanlah pergerakan gitulah gitu ya. Nah dengan adanya Ketuhan Pustaka mereka jadi penasaran datang ke sini kan gitu, cari referensi, bahkan akhirnya jadi diskusi gitu. Jadi sempat Ketuhan Pustaka ini jadi katakanlah wadah berdiskusi lintas komunitas gitu di sini. Ya karena ketemu kan gitu, jadi ngobrol dan terjalin ya hubungan yang akhirnya ada lanjutan lah dari hasil obrolan itu gitu. Sarannya sih pertama ya harus jelas dulu ya goalsnya apa gitu ya, cita-citanya apa gitu. Terus kedua melihat realita yang terjadi seperti apa. Karena saya dan kawan-kawan itu di bidang literasi, kita melihat tren digital yang sekarang itu kalau kitanya kurang bijak gitu, ada sisi buruk yang bakal berdampak panjang gitu. Maka di situ kita berusaha menyajikan penyeimbangnya lah gitu, penyeimbangnya. Nah dengan upaya yang memang boleh dibilang ujian yang kita hadapi memang tidak mudah ya gitu ya, karena bombardir media itu sangat besar, sangat berat gitu. Nah tapi ya itulah tantangan yang harus kita hadapi gitu. Yang namanya perjuangan ya memang pasti ada tantangan. Jadi nggak asik kan kalau kita berjuang nggak ada tantangan sedikit pun kayak gitu. Jadi intinya mah konsisten terus kan gitu. Goalsnya harus tetap dikejar gitu. Harapannya Ketuhan Pustaka ya pertama menjadi penerbit yang memang kedepannya menjadi wadah gitu ya, bisa menerbitkan berbagai macam buku ya gitu ya, dan menjadi fasilitas juga kan untuk para penulis-penulis muda yang memang membutuhkan gitu wadah gitu ya, wadah penerbitan gitu. Itu kita juga mengharapkan lahir penulis-penulis muda, penulis-penulis baru kan gitu ya, yang mereka memiliki pemikiran yang punya ide gitu, jadi agar dituliskan menjadi sebuah buku gitu. Contoh kemarin ada yang dia lulusan pokoknya dia membuat skripsi yang menurut saya itu bagus lah gitu untuk dibuat buku. Nah saya dorong ke dia, saya bilang ke teman saya itu skripsi kalau selesai di skripsi, saya bilang itu selesai.
itu nanti bakal jadi tumpukan buku, tumpukan kertas kan gitu. Tapi kalau itu skripsi itu dijadikan buku, maka itu akan hidup, gitu. Akan dikenal orang, akan dibaca orang. Nah, saya dorong seperti itu ke teman saya itu, dan akhirnya dia juga berpikir, oh ya juga ya. Jadi akhirnya dia mulai mau menulis kan gitu. Jadi dari skripsi itu mau dimasukkan ke dalam bentuk buku seperti itu.